Ada masa ketika banyak orang sibuk mengejar peluang jauh, padahal potensi terdekat justru tumbuh diam-diam di tanah mereka sendiri. Tahun 2026 diprediksi jadi tahun yang penuh pergeseran, bukan hanya di pasar, tapi juga di kebutuhan pangan dan bahan baku. Dan 9 komoditas sederhana ini mulai disorot karena satu alasan. Siapa yang menanam lebih awal, biasanya yang paling siap saat gelombang permintaan datang. Menariknya, sebagian besar bisa tumbuh di pekarangan dan kebun kecil. Ini bukan soal menjadi petani besar, tapi soal membaca tanda-tanda sebelum orang lain menyadarinya. Pertanyaannya sekarang, kamu mau menunggu atau mulai menanam sebelum semuanya berubah? Cabai itu seperti barometer emosi masyarakat Indonesia. Saat harganya naik, seluruh negeri ikut ramai. Tapi di balik itu ada kenyataan yang jarang dibahas. Permintaan cabai terus meningkat setiap tahun, sementara produksi sering tidak stabil. Cuaca ekstrem, perubahan pola tanam, dan minimnya petani muda membuat cabai perlahan berubah dari sekadar bumbu dapur menjadi komoditas bernilai tinggi. Yang menarik, cabai sebenarnya bisa ditanam di banyak tempat. Lahan luas, halaman rumah, bahkan polybag. Dan ketika masa panen datang, hasilnya bisa berulang selama berbulan-bulan. Itulah kenapa cabai masuk daftar aset paling dicari menuju 2026. Harganya responsif, permintaannya tidak pernah padam, dan peluang untungnya cukup besar bagi siapapun yang mau belajar sedikit demi sedikit. Kadang yang kita cari sebagai peluang besar ada dalam bentuk sederhana. Tanaman kecil yang pedas, tapi nilainya bisa sangat manis. Cabai memberi pelajaran tentang ritme. Tidak selalu mulus, ada hama, ada hujan berlebih, ada musim yang tidak bersahabat. Tapi justru di situ letak nilainya. Ketika komoditas lain bisa dibanjiri pasokan, cabai justru sering kekurangan. Dan saat itu terjadi, harga melejit seperti tanpa rem. Para petani yang menanam lebih awal biasanya menikmati masa panen yang jauh lebih manis. Bagi banyak keluarga di desa, panen cabai bukan hanya soal uang, tapi juga rasa bangga. Ada kepuasan saat melihat tanaman yang dirawat berbuah lebat, merah menyala, seolah memberi pesan. Kamu sudah sabar, ini hasilnya. Cabai juga mengajarkan kepekaan. Ia butuh perhatian, tapi tidak berlebihan. Butuh perawatan, tapi tetap bisa tumbuh kuat. Dan mungkin itulah kenapa cabai disebut aset emosional, karena ia bergerak mengikuti denyut kebutuhan masyarakat Indonesia sendiri. Saat Indonesia makan pedas, para penanam cabai sedang tersenyum. Kopi sedang berada di fase menarik. Permintaan lokal naik pesat, kedai bertumbuhan di kota kecil maupun besar, dan pasar luar negeri semakin menghargai kopi Indonesia. Tapi di balik aroma yang harum, kopi adalah tanaman jangka panjang yang menyimpan kekuatan ekonomi. Ia tumbuh pelan, tapi menghasilkan lama. Banyak desa sudah mulai bergerak kembali ke kopi karena melihat tren ini. Dunia mulai mencari rasa yang unik, dan Indonesia punya hampir semuanya. Kopi bukan hanya komoditas, tapi juga budaya. Dari petani, penjual, sampai penikmatnya, semuanya terhubung. Harga kopi bisa naik bukan hanya karena kuantitas, tapi karena kualitas dan cerita di baliknya. Menanam kopi sekarang ibarat menanam aset yang bekerja dalam diam. Tidak memberi hasil cepat, tapi memberi hasil panjang. Cocok untuk mereka yang sabar, yang tidak terburu-buru, dan yang ingin punya sumber nilai jangka panjang menuju 2026 dan seterusnya. Kopi mengajarkan bahwa sesuatu yang tumbuh perlahan seringkali bertahan lebih lama. Setelah ditanam, ia butuh waktu untuk kuat, berbuah, dan menghasilkan biji berkualitas. Tapi justru fase panjang itulah yang membuat banyak orang kembali melihat kopi sebagai aset masa depan. Dunia sedang beralih ke produk dengan cerita, dan kopi adalah salah satu yang paling mudah berbicara tentang asalnya. Setiap biji kopi membawa identitas, tanahnya, cuacanya, cara dirawatnya, bahkan karakter petaninya. Ketika pasar menghargai cerita ini, nilai kopi ikut naik. Harga biji berkualitas bisa melonjak jauh di atas komoditas biasa. Di banyak desa, kopi menjadi penyambung hidup keluarga. Panennya tidak buru-buru, tapi datang dengan ritme yang menenangkan. Ada rasa bangga ketika melihat pohon kopi yang dulu ditanam kecil kini berdiri kokoh, menghasilkan berulang tahun demi tahun. Kopi bukan sekadar tanaman, ia adalah bukti bahwa hal-hal yang tumbuh tenang bisa memberi nilai yang sangat besar. Pisang sering terlihat terlalu biasa.
sampai kita lupa betapa berharganya tanaman ini. Di Indonesia, pisang bukan hanya buah, tapi bagian dari budaya makan. Dari gorengan, cemilan, olahan rumahan, sampai industri kuliner modern yang makin kreatif. Yang menarik, pisang adalah salah satu tanaman yang paling cepat memberi hasil. Sekali tumbuh kuat, ia bisa beranak pinak dan menghasilkan berulang tanpa drama berlebihan. Di banyak daerah, pisang justru penyelamat ekonomi kecil. Ketika harga komoditas lain turun, pisang tetap stabil. Ketika kebutuhan meningkat, pisang mudah didapat dan cepat laku. Itulah alasan 2026 bisa jadi tahun emas bagi para penanam pisang. Dan yang lebih menarik lagi, daun, jantung, hingga bonggolnya, semuanya punya nilai ekonomi. Pisang ibarat satu paket ekonomi kecil yang berdiri sendiri. Cocok untuk pemula, cocok untuk pekarangan sempit, cocok untuk siapa saja yang ingin punya aset hidup yang terus tumbuh. Jika diperhatikan, pisang mengajarkan kita tentang keberlanjutan. Satu pohon bisa menghasilkan tunas baru, dan tunas itu akan melanjutkan siklus berikutnya. Tanpa perlu penanaman besar-besaran, pisang membentuk koloninya sendiri. Itulah kenapa banyak keluarga desa menganggap pisang sebagai tabungan hidup. Tidak terlihat mewah, tetapi selalu ada ketika dibutuhkan. Pisang juga jarang mengecewakan pasar. Di saat beberapa komoditas harus menunggu momentum, pisang justru selalu punya tempat. Dari pasar tradisional sampai catering besar, dari usaha kecil sampai pabrik olahan, semua butuh pisang. Stabilitas inilah yang membuat pisang terlihat sederhana, tetapi bernilai sangat strategis. Dan yang paling menarik, pisang tumbuh di cuaca panas, tahan di berbagai kondisi, dan tetap menghasilkan. Ia memberi pesan halus, kekuatan bukan selalu soal yang paling cepat, tapi yang paling konsisten. Pepaya adalah salah satu tanaman tercepat yang bisa menghasilkan buah dalam hitungan bulan. Dan di Indonesia, pepaya selalu punya pasar. Untuk jus, salad, konsumsi harian, industri kuliner, hingga olahan kesehatan. Permintaan meningkat seiring gaya hidup sehat yang makin populer. Keunggulan pepaya ada pada dua hal, tumbuh cepat dan panen berulang. Satu pohon bisa memberi buah berkali-kali, dan itulah yang membuat pepaya semakin dilirik sebagai komoditas yang potensial. Modalnya tidak besar, perawatannya tidak terlalu rumit, tetapi hasilnya bisa sangat stabil. Di banyak desa, pepaya tumbuh tanpa direncanakan, kadang muncul begitu saja dari biji yang terjatuh. Namun justru dari keberadaan sederhana itu, pepaya menghadirkan nilai nyata. Pepaya adalah contoh bagaimana tanaman yang sering diremehkan justru bisa menjadi aset yang dicari ketika kebutuhan pasar berubah. Pepaya memberi gambaran tentang hasil cepat tanpa mengorbankan kualitas. Dalam beberapa bulan saja, pohonnya bisa lebih tinggi dari orang dewasa dan mulai mengeluarkan buah. Bagi mereka yang baru belajar bertani atau mencoba komoditas rumahan, pepaya adalah pintu masuk yang ramah. Permintaan terhadap pepaya bukan hanya soal rasa, tapi juga manfaatnya. Kaya serat, vitamin, mudah dicerna, dan sangat digemari untuk gaya hidup sehat. Banyak UMKM mulai memproduksi jus pepaya kemasan, salad buah, atau olahan lain yang membuat kebutuhan pepaya semakin stabil. Dan ada hal reflektif dari pepaya. Ia tumbuh dengan cepat, tapi memberi hasil terus-menerus. Dari satu pohon sederhana, aliran nilai bisa bertahan lama. Tanaman yang tidak banyak drama, tetapi justru memberi ruang bagi siapapun yang ingin memulai perjalanan bertanam menuju 2026. Singkong adalah komoditas yang sering diremehkan, padahal justru paling tahan banting. Dalam beberapa tahun terakhir, singkong masuk lagi ke radar banyak pelaku usaha makanan. Tepung mocaf makin populer, camilan singkong jadi lebih kreatif, dan permintaan daun singkong tetap stabil. Keunggulan terbesar singkong adalah ketahanannya. Ia tumbuh di tanah yang tidak terlalu subur, tahan panas, dan tidak butuh perawatan rumit. Di tengah perubahan cuaca dan ketidakpastian hasil panen di banyak komoditas lain, singkong justru berdiri paling kokoh. Nilai ekonominya perlahan naik, dan banyak UMKM mulai melihat singkong sebagai bahan baku masa depan. Murah, melimpah, mudah diolah menjadi produk bernilai tinggi. Jika dibaca dari tren 2026, singkong bisa menjadi pemain tenang yang diam-diam memberi keuntungan bagi yang menanam lebih awal. Singkong menawarkan pelajaran tentang ketahanan. Di saat hujan tidak menentu, panen padi turun, atau harga sayuran kacau, singkong justru tetap tumbuh.
Itulah kenapa banyak keluarga desa menyimpannya sebagai cadangan pangan, sekaligus komoditas jual yang cepat laku. Nilai singkong bukan hanya pada umbinya. Daunnya dibeli setiap hari oleh rumah makan, tukang sayur, hingga catering rumahan. Jika diolah menjadi keripik atau tepung mocaf, nilainya bisa berlipat. Singkong itu seperti komoditas fleksibel yang mengikuti kebutuhan zaman. Bagi pemula, singkong juga menjadi pilihan aman. Masa tanam panjang, tetapi risiko rendah. Dan ketika panen tiba, sensasinya unik. Mencabut tanaman dan melihat umbi besar-besar muncul dari tanah. Seperti menemukan harta karun sederhana. Singkong membuktikan bahwa aset kuat tidak selalu yang paling mahal, tapi yang paling tahan dalam segala kondisi. Serai, jahe, dan kunyit adalah 3 komoditas yang terus naik sejak pandemi. Permintaan pasar tidak lagi hanya datang dari dapur, tetapi juga industri minuman herbal, kesehatan, skincare, hingga jamu modern. Indonesia punya iklim yang sangat cocok untuk ketiganya. Itu sebabnya banyak petani kecil mulai melirik tanaman herbal sebagai sumber pendapatan harian yang stabil. Herbal sifatnya unik, tidak butuh lahan luas, tidak perlu perawatan intens, dan bisa dipanen berkali-kali. Di pasar tradisional, harga jahe dan kunyit sering naik saat kebutuhan meningkat. Sementara serai hampir selalu dibutuhkan restoran, warung makan, dan usaha kuliner. Di tengah gaya hidup sehat yang terus berkembang hingga 2026, komoditas herbal bukan hanya soal rasa, tapi juga nilai kesehatan. Mereka seperti tanaman kecil yang membawa manfaat besar, baik untuk tubuh maupun untuk dompet. Tanaman herbal mengajarkan tentang ketenangan. Mereka tidak tumbuh dengan tergesa-gesa, tapi setiap helai daun dan akar yang berkembang membawa nilai yang nyata. Jahe memberi kehangatan, kunyit punya kekuatan penyembuhan, dan serai menenangkan. Sifat-sifat ini membuat permintaan mereka selalu ada, bahkan cenderung meningkat. Banyak petani kecil menyukai herbal karena risikonya rendah. Harga jahe bisa melonjak ketika stok menipis, kunyit dicari industri jamu, dan serai dibeli setiap hari oleh pedagang kuliner. Satu petak kecil bisa menghasilkan panen rutin tanpa modal besar. Yang menarik, herbal juga mengajarkan refleksi. Hal-hal kecil yang dirawat perlahan justru memberi manfaat jangka panjang. Mereka tumbuh sederhana, tapi punya nilai ekonomi yang terus mengalir. Dan di dunia yang makin sadar kesehatan, herbal bisa menjadi aset yang tidak hanya menguntungkan, tapi juga bermanfaat bagi banyak orang. Ubi ungu sedang naik daun, bukan hanya karena rasanya enak, tetapi karena statusnya sebagai superfood. Kandungan antioksidan yang tinggi membuat ubi ungu banyak dicari untuk kebutuhan kuliner sehat, makanan kekinian, hingga olahan industri rumahan. Tren gaya hidup sehat yang terus menguat menuju 2026 menjadikan ubi ungu sebagai komoditas yang punya masa depan cerah. Keunggulan lain dari ubi ungu adalah kemampuannya tumbuh di berbagai jenis tanah, bahkan di lahan yang kurang subur. Perawatannya tidak sulit, dan hasil panennya bisa cukup besar jika dirawat dengan benar. Banyak UMKM mulai membuat roti ubi ungu, es krim, brownies, dan minuman berbahan dasar ubi. Semua ini menambah permintaan pasarnya. Ubi ungu adalah contoh bagaimana tanaman yang tampak sederhana bisa berubah menjadi produk bernilai tinggi ketika tren konsumen bergerak ke arah yang tepat. Melihat ubi ungu tumbuh memberi perasaan berbeda. Warnanya yang kuat seolah membawa identitas, dan identitas ini justru membuatnya bernilai di pasar. Dalam beberapa tahun terakhir, produk makanan berbahan ubi ungu sering laris karena konsumen mulai mencari makanan sehat tapi tetap enak. Bagi petani atau pemula yang mencoba peruntungan di pertanian, ubi ungu menawarkan peluang yang cukup aman. Pertumbuhannya stabil, jarang terkena penyakit besar, dan harganya cenderung baik ketika kualitas hasil panen terjaga. Yang menarik, margin keuntungan produk olahan ubi ungu bisa jauh lebih tinggi dibanding bahan mentahnya. Tanaman ini mengajarkan bahwa warna dan karakter bisa menjadi nilai ekonomi. Dari umbi kecil di tanah, lahirlah berbagai produk kreatif yang dicari pasar. Dan menuju 2026, permintaan pangan sehat kemungkinan besar akan makin meningkat, membuat ubi ungu ikut terangkat sebagai aset yang layak dipertimbangkan. Kelapa genja adalah versi lebih cepat menikmati hasil dari keluarga kelapa. Jika kelapa biasa butuh waktu lama untuk berbuah, kelapa genja bisa menghasilkan dalam waktu 3-4 tahun saja.
Inilah yang membuat banyak desa mulai menanamnya lagi, apalagi tren minuman sehat seperti air kelapa semakin populer. Nilai kelapa genjah bukan hanya pada buahnya. Air kelapanya disukai pasar, dagingnya laku untuk kuliner, dan bibitnya sendiri sering dicari oleh petani baru. Dengan satu pohon yang dapat menghasilkan buah secara rutin, kelapa genjah menjadi aset jangka panjang yang terus memberi meski tidak mendapat perhatian intensif setiap hari. Yang menarik, kelapa genjah cocok untuk lahan sempit maupun kebun besar. Ia tumbuh kuat, tahan panas, dan terus menghasilkan selama bertahun-tahun. Tanaman ini seperti tabungan masa depan yang kita tanam hari ini dan baru benar-benar kita syukuri beberapa tahun kemudian. Menanam kelapa genjah seperti menanam harapan jangka panjang. Tidak instan, tapi pasti. Banyak petani kecil merasa lebih tenang ketika punya beberapa pohon kelapa genjah di kebun mereka, karena itu berarti ada pemasukan rutin di masa depan. Setiap buah punya nilai, setiap panen memberi kelegaan. Di kota-kota, permintaan air kelapa meningkat karena gaya hidup sehat. Di desa, kelapa tetap jadi kebutuhan harian. Dua pasar ini membuat kelapa genjah punya posisi unik, tradisional tapi tetap relevan di zaman modern. Refleksinya sederhana, tidak semua investasi harus memberi hasil cepat. Ada yang tumbuh perlahan, menguat dalam diam, lalu memberi hasil terus-menerus. Kelapa genjah adalah gambaran terbaik dari investasi yang bekerja sendiri setelah fase awal perawatan selesai. Menuju 2026, komoditas seperti ini akan semakin dicari. Stabil, bermanfaat, dan tahan waktu. Bawang merah adalah salah satu komoditas yang selalu punya ruang di pasar Indonesia. Dari dapur rumah sederhana sampai restoran besar, semua membutuhkannya setiap hari. Yang membuat bawang merah semakin menarik menjelang 2026 adalah sifatnya yang sensitif. Sedikit gangguan cuaca saja bisa membuat harga naik drastis. Dan ketika itu terjadi, para penanamnya langsung merasakan dampaknya. Keunggulan bawang merah ada pada perputaran hasil yang cepat. Masa tanamnya relatif singkat, dan jika ditanam dalam jumlah cukup, hasilnya bisa menjadi pemasukan yang sangat berarti. Banyak daerah di Indonesia menggantungkan ekonomi pasar lokal pada bawang merah, karena nilai jualnya yang stabil dan cenderung kuat. Meski membutuhkan perhatian khusus dalam perawatan, bawang merah termasuk tanaman yang jujur. Dirawat dengan benar, hasilnya memuaskan. Dan di saat kebutuhan nasional tidak pernah menurun, bawang merah menjadi salah satu komoditas yang hampir selalu dicari. Bawang merah mengajarkan tentang ketelitian dan ketekunan. Tanamannya memang sensitif, tetapi di balik itu tersimpan potensi besar. Petani yang memahami pola tanamnya biasanya bisa mendapatkan hasil tinggi, terutama ketika musim kurang mendukung daerah lain. Inilah yang membuat bawang merah dianggap sebagai komoditas bernilai tinggi. Risiko ada, tapi peluangnya pun besar. Di banyak desa, bawang merah menjadi penopang ekonomi keluarga. Ketika panen raya, hasilnya bisa digunakan untuk modal usaha lain. Ketika harga melonjak, efeknya langsung terasa di pasar. Bahkan sedikit kekurangan stok saja bisa menggerakkan harga secara nasional. Tidak banyak komoditas yang punya efek sekuat itu. Refleksinya, bawang merah mungkin kecil, tetapi pengaruhnya besar. Ia menunjukkan bahwa dalam dunia pertanian, ukuran bukan penentu nilai, tetapi kebutuhan pasar dan kemampuan petani membaca kesempatan. 9 komoditas ini mengingatkan kita bahwa peluang besar tidak selalu datang dari hal yang jauh atau rumit. Kadang ia tumbuh pelan di tanah rumah sendiri, menunggu seseorang yang cukup peka untuk melihatnya. Menuju tahun 2026, kebutuhan pangan, kesehatan, dan bahan baku akan terus berubah. Dan mereka yang menanam lebih awal seringkali berada satu langkah di depan. Tidak perlu lahan luas, tidak perlu modal besar. Yang dibutuhkan adalah kemauan mencoba dan keberanian membaca tanda-tanda zaman. Setiap tanaman punya ceritanya, setiap komoditas punya jalannya sendiri. Dan mungkin dari 9 komoditas ini, ada satu yang terasa paling dekat dengan hidupmu. Jika iya, mungkin itu bukan kebetulan. Ceritakan pilihanmu di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu justru membuka pintu inspirasi bagi orang lain yang sedang mencari jalan. Perubahan besar sering dimulai dari benih kecil yang ditanam hari ini. Video ini bukan ajakan untuk menanam komoditas tertentu atau mengikuti strategi apapun secara langsung. Semua informasi di sini murni untuk edukasi, wawasan, dan refleksi bersama. Setiap orang punya kondisi lahan, modal,
dan pengalaman yang berbeda. Karena itu, setiap keputusan tetap kembali ke kamu sendiri. Lakukan riset, pahami risikonya, dan sesuaikan dengan situasi di lapangan. Tujuan video ini sederhana, membuka sudut pandang baru. Bukan mengarahkan langkahmu, tapi menemani prosesmu memilih. Kalau narasi ini membuka sudut pandang baru buat kamu, jangan lupa bantu channel ini tumbuh dengan like, komentar, dan subscribe. Ceritain juga, komoditas apa yang pernah kamu tanam, atau mana yang paling bikin kamu penasaran untuk dicoba. Siapa tahu obrolan kecil kita di kolom komentar justru jadi awal perubahan besar di tahun 2026 nanti.